Selamat datang di channel Raja Bola Real Madrid, channel bola yang akan membahas seputar Real Madrid. Dan jika kalian mengaku fans sejati Real Madrid, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Hala Madridista. Real Madrid dihadapkan pada situasi pelik yang membuat mereka dikabarkan sedang galau memilih antara transfer impian atau proyek jangka panjang guna menyelamatkan masa depan klub. Kegagalan mereka bersumber dari keharusan untuk memilih antara mendatangkan Paul Pogba yang merupakan transfer impian mereka atau membayar Eduardo Camavinga yang merupakan talenta muda yang bisa menyelamatkan masa depan Real Madrid. Laporan dari AS menyebut jika hal tersebut menimbulkan kegalauan dan sedikit gesekan yang terjadi di antara Zidane selaku pelatih dan Florentino Perez selaku presiden Real Madrid. Zidane dikabarkan lebih memilih untuk mendatangkan Pogba yang lebih berpengalaman, sementara Florentino Perez lebih memilih untuk memboyong Eduardo Camavinga. Selain karena lebih mudah, keinginan Florentino Perez untuk mendatangkan Camavinga karena dirinya dianggap bisa menjadi fondasi kunci Real Madrid di masa mendatang. Pogba sendiri selain lebih tua dari Camavinga juga memiliki permintaan gaji yang jauh lebih besar dari wonderkid Prancis yang menawan bersama Rennes itu. Gelandang berusia 27 tahun tersebut kabarnya tidak akan mau menerima gaji di bawah gaji yang ia terima di Man United. Saat ini gajinya di Man United sendiri kira-kira berkisar di angka 15 juta euro atau sekitar 257,5 miliar per tahun. Nominal yang sama dengan yang diterima oleh Sergio Ramos serta Gareth Bale dan akan membuatnya menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Real Madrid. Sementara Camavinga bersama Rennes saat ini diketahui menerima gaji senilai 2 juta euro atau 34,3 miliar per tahun, nominal yang sangat ringan untuk tim sebesar Real Madrid. Pada pekan ke-13 Liga Spanyol, Real Madrid akan menghadapi Atletico Madrid di Stadion Alfredo Di Stéfano Minggu 13 Desember 2020 dini hari. Real Madrid akan menjadikan laga melawan Atletico Madrid di ajang Liga Spanyol ini sebagai momentum melanjutkan kiprah positif. Seperti diketahui, Real Madrid memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions setelah mengalami situasi tak mengenakan di fase grup. Skuad asuhan Zinedine Zidane mampu membalikkan perkiraan banyak kalangan dengan keluar dari situasi pelik. Kelolosan ke ajang 16 besar Liga Champions tentu membawa aura positif di ruang ganti skuad Real Madrid. Aura positif yang diharapkan bisa menghentikan penampilan tak mengenakan Real Madrid di kancah Liga Spanyol musim ini. Pelatih Zinedine Zidane tak menampik derby Madrid menjadi satu di antara partai yang paling ia tunggu. Hal yang sama juga dirasakan para pemain Real Madrid yang pastinya ingin dilibatkan dalam duel dua tim ibu kota ini. Laga melawan Atletico Madrid menjadi hari yang besar bagi kami. Ini adalah laga derby dan setiap pemain ingin dilibatkan, ungkap Zidane dikutip dari laman resmi Real Madrid. Ada banyak pembicaraan terkait performa positif kami saat berjumpa Gladbach. Kami hanya ingin menyiapkan diri dengan baik dan fokus memikirkan laga esok menghadapi Atletico Madrid, sambungnya. Sekedar informasi, menjelang duel melawan Atletico Madrid, El Real mendapat suntikan tenaga baru lewat kembalinya pemain yang pulih dari cedera. Dua pemain Real Madrid, Dani Carvajal dan Federico Valverde telah kembali ke dalam skuad utama Zinedine Zidane. Carvajal diketahui baru saja sembuh dari cedera ligamen pada lutut kanannya. Sementara itu Valverde baru saja pulih dari cedera retak tulang kering pada kaki kanannya. Keduanya disinyalir diturunkan sejak menit pertama ketika menghadapi Atletico. Kebersamaan Ramos dan Real Madrid nampaknya akan segera berakhir. Sang bek diberitakan akan pamit dari Santiago Bernabeu dalam waktu dekat. Pemain timnas Spanyol itu merupakan salah satu sosok veteran di skuad Madrid. Ia sudah menghabiskan 15 tahun karirnya untuk membela Los Blancos. Belakangan ada banyak spekulasi mengenai masa depan Ramos setelah kontrak sang bek akan berakhir di musim panas tahun depan. Odacero mengklaim bahwa Ramos tidak akan bertahan di Real Madrid. Ia diberitakan akan meninggalkan El Real di akhir musim nanti. Menurut laporan tersebut, Ramos sudah semakin dekat untuk pergi dari Real Madrid. Beberapa pekan terakhir, sang agen menggelar negosiasi kontrak baru dengan Madrid, namun mereka gagal mencapai kata sepakat. Madrid hanya mau memberikannya 1 tahun kontrak, sementara Ramos menginginkan kontrak 2 tahun, sehingga mereka sepakat untuk tidak sepakat. Menurut laporan tersebut, Ramos kemungkinan besar akan pindah ke Perancis.
Raksasa Ligue 1 PSG diberitakan meminati jasanya. Mereka percaya Ramos bisa memberikan kontribusi yang besar untuk lini pertahanan mereka. PSG dikabarkan siap memberikan kontrak 2 tahun plus menanggung gaji besar Ramos, sehingga Ramos tertarik pindah ke sana. Winger Real Madrid Lucas Vazquez dilaporkan punya destinasi baru untuk melanjutkan karir. Sang winger kabarnya akan pindah ke Inggris untuk bergabung dengan Man United. Vazquez merupakan salah satu pemain akademi Real Madrid. Ia sudah menjadi sosok yang berkontribusi cukup besar dalam kesuksesan El Real dalam beberapa tahun terakhir. Namun belakangan Vazquez diumumkan ingin meninggalkan Santiago Bernabeu. Ia merasa sudah cukup membela Madrid dan ingin mencari petualangan baru dalam karirnya. Defensa sentral mengklaim bahwa Vazquez bisa melanjutkan karirnya di Inggris setelah Man United tertarik merekrutnya. Menurut laporan tersebut, Man United cukup tertarik memboyong Vazquez ke Old Trafford. Ini dikarenakan Ole Gunnar Solskjaer menyukai fleksibilitas permainan Vazquez. Sang pemain bisa bermain sebagai winger dan juga wingback dengan sama bagusnya. Solskjaer menilai kemampuannya itu akan sangat berguna untuk Man United. Menurut laporan tersebut, Man United akan mencoba mengajukan tawaran kepada Real Madrid untuk Vazquez. Rencana itu kabarnya akan dieksekusi di bulan Januari nanti. MU berencana mengajukan tawaran sekitar 15 juta euro untuk sang winger. Mereka berharap bahwa tawaran tersebut bisa diterima oleh pihak Real Madrid. Si Nyonya tua mulai gerah dengan sentuhan Pirlo yang dianggap kurang mujarab untuk mengangkat performa tim. Mantan playmaker timnas Italia ditunjuk menggantikan Mario Sarri Agustus lalu. Di tangan Pirlo, Juventus memang belum terkalahkan di Serie A 2020-2021. Namun dari 10 laga yang sudah dimainkan, armadanya hanya memetik 5 kemenangan, 5 sisanya berujung imbang. Alhasil peraih Scudetto dalam 9 musim terakhir itu tercecer di peringkat keempat dengan nilai 20, tertinggal 6 angka dari AC Milan yang duduk di singgasana. Di Liga Champions, Juventus sempat dipermalukan 0-2 oleh Barcelona di Allianz Stadium. Untungnya mereka mampu melahap 4 laga lainnya dengan kemenangan sehingga memastikan langkah ke-16 besar. Performa tersebut kurang memuaskan para petinggi klub. Mereka terlihat kurang tajam terutama saat Cristiano Ronaldo absen saat dinyatakan positif COVID-19. Sehingga menurut Calcio Mercato Senin 7 Desember 2020, Juventus mulai memantau situasi Zidane di Madrid. Kabarnya si Nyonya tua siap menampung arsitek asal Prancis itu jika Los Blancos melepasnya. Kemungkinan Zidane di Depak Madrid memang sangat terbuka. Ini tak lepas dari inkonsisten raksasa Spanyol itu di musim ini. Juventus mulai melihat Zidane sebagai sosok yang tepat untuk membantu mereka menggapai mimpi utama, yakni kembali juara Liga Champions. Nahkoda yang biasa disapa Zizou itu pernah membawa Madrid 3 kali beruntun meraih trofi si kuping besar.